Oh, iya, saya mulai dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa wabarakatuh. kabar? Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak. Bagaimana liburannya kemarin? Asik, Pak. Asik. Ngabisin Amin, daging Pak. kurban, Pak. Masih kuliah tetap jalan ya? Libur ya? Iya, Pak. Ada yang Ya, masuk? Pak, tugas-tugas asinkronus. Kasih Ya, info. walaupun ada tugas, tapi tetap eh, semoga masih tetap menikmati liburan kemarin ya. Tentunya. Ya, Ujian baik. soal, Pak, ujian soal. Seperti biasa di awal kita berdoa dulu ya, semoga apa yang kita dapatkan ini bermanfaat, kemudian bertemu harapan-harapan Bapak Ibu semuanya biar berkabul. Kami persilakan berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Difahami. Ya, selesai. Oke, selanjutnya saya izinkan untuk screenshot sebentar ya untuk kehadiran. Untuk layar utama yang belum kelihatan, Pak Muktadirin bisa on cam sebentar. Bu Rita, Hadir, Pak. ya on cam sebentar ya. Saya hitung ya. Satu, dua, tiga, senyum cheese. Oke, saya kirim dulu di grup. Ya, Ya, Bu Em. kemudian layar kedua masih banyak yang belum on cam nih, ya. Pak Nur Hidayatullah, Bu Isnawati, Elizabeth. Saya hitung satu, dua, tiga, senyum. Yes. Oke, saya kirim dua-duanya. Tapi masih muter-muter ya. Kayaknya sinyal saya agak kurang bagus. Saya izin untuk melanjutkan ya materi kemarin, Bapak Ibu. Baik, kita sudah mempelajari kemarin FM. tentang Oh, mau, kesehatan mau. lingkungan. Sekarang kita masuk ke pertemuan 10 ya, Bapak Ibu ya. Kalau nggak salah ya. Ini sudah masuk tentang pengolahan sampah nih. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi presensi L Sakti ya. Sudah bisa atau belum ya? Maaf, Bapak belum. Belum Belum bisa, disetting Pak. kayaknya, Belum di Pak. setting ya. Oke, Iya, Pak, belum. baik. Saya setting dulu tanggal 2. Ini jamnya harus disetting sampai jam 9 malam ya Bapak Ibu ya. Silakan sudah bisa diklik ya. Kemudian bisa saja. Ya, silakan yang tanggal 2 Juni ya hari ini bisa diklik. Oke, sebenarnya materinya sudah saya share di L Sakti ya Bapak Ibu. Mungkin tadi sambil menunggu saya sudah barangkali sudah membuka ya dan melihat eh, sekilas ya. Nah, berkaitan dengan permasalahan sampah ini cukup kompleks ya. Makanya beberapa pertemuan ya saya sampaikan materi ini ya. Sebenarnya saya mau diskusi dulu nih Bapak Ibu. Nah, saya kira di setiap tempat
Bapak Ibu semuanya, permasalahan sampah itu hampir ada ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak, benar. Eh, Kompleks dan hampir sulit dipecahkan. Nah, kira-kira faktor apa saja ya yang menyebabkan masalah ini tuh masih masih terus gitu ya, berlanjut complicated. Coba kita rumuskan ya, sebenarnya sebagian besar atau aspek apa saja yang menjadi permasalahan ya, pengolahan sampah itu apa saja ya? Bisa bisa ada yang berpendapat sebelum saya bahas materi. Saya boleh, Pak. Silakan. Karena pada dasarnya manusia itu dari awal, zaman batu, zaman perunggu, sampai zaman-zaman awal sebelum kemerdekaan tidak ada konsep sampah, Pak. Oh. Sampah yang paling ini mungkin daun, Pak, Hmm. berguguran. Atau Hmm. plastik pun belum ada, gitu. Hanya abad ke-20 pertengahan lah ada sampah-sampah yang sangat berbahaya. Jadi konsep plastik itu baru gitu loh, Pak. Hmm. Itu mungkin pendapat saya. Oke, kalau saya tangkap ini masalah jenis sampahnya ya. Sekarang plastik itu sulit diurai ya. Oke, ada lagi kenapa pemerintah kita ya, terutama kita bicara tentang eh, di masyarakat ya, kenapa masih belum bisa dipecahkan itu sebenarnya elemennya apa saja ya, aspek apa saja ya. Selain Pak Aris, ada yang mau berani berpendapat? Nggak usah ini ya, nggak usah apa takut. Boleh, Mm. Pak, saya. Boleh, Pak? Ya Pak Yuswadi, silakan. Iya, Pak. Boleh saya mungkin coba berpendapat ya, Pak. Ya, Mm-mm. ya saya menyikapi sih dari wilayah saya, Pak ya. Saya Mm-mm. memang seharusnya dekat perkotaan. Depok itu kan perbatasannya Jakarta sama Kabupaten Bogor ya, Pak ya. Ya. Sama perbatasan mungkin sama dengan Bekasi gitu. Cuman permasalahan didapat di saya di sini, khususnya wilayah Depok paling pinggiran juga, Pak ya. Pas banget perbatasan antara Bogor, Bekasi, dan Jakarta itu di daerah Tapos perbatasan itu permasalahan terbesar itu Kak saya banyak banget kalau di jalan tuh ngelihat di jalannya itu sampah orang buang di pinggir jalan gitu ya itu masih banyak kayak di sini dan akhirnya saya coba lagi itu sempat memahami kenapa ya buang sampahnya kok bisa sembarangan gitu kalau kita aja bayar gitu kan ya bayar ternyata yang kita bayar aja Pak itu bukan pemerintah yang menyediakan tempatnya Pak Ya. di situ ada tanah areal tanah yang punya PT sebenarnya Pak yang sangat luas gitu. Mm. Akhirnya tak sampah itu hanya ditumpuk di situ, Pak. Maka sampai bilang gini, ini akan jadi mata gebang selanjutnya, saya bilang gitu ya. Mm. Kenapa? Karena pemerintah kecamatan hanya bilang gini, dilarang buang sampah. Siapa yang buang sampah di jalan akan kami tindak. Itu ada sweeping, Pak, setiap pagi, subuh dan segala macam. Tapi mereka tidak menyediakan ini sampah mau dikemanakan dan diolah seperti apa. Saya bayar pun akhirnya dibuang hanya di tempat areal yang buang tuh bukan dari pemerintah sih, tapi ada orang yang misalnya mengelola itu. Tapi ketika saya lihat pengelolaannya, sampah itu udah makin lama nggak bisa dibakar gitu, hanya numpuk, numpuk, dan numpuk. Permasalahannya juga karena nggak sampah terpilah gitu Pak ya. Dan saya pikir itu dia Tapos doang. Ternyata kecamatan saya di kelurahan saya doang di Tapos. Ketika saya di tempat saya ngajar, sampai saya juga pengen tahu karena sampah sekolah itu sebagian besar juga kan dibawa Pak bayar. Ini sampah ditaruh di mana? Dibuangnya. Katanya ada tempat pembuangannya. Pas saya pengen tahu, saya datang ke sana. Ternyata sama. Sekampung itu sampahnya ditumpuk di salah satu lapangan punya areal PT. Itu. Jadi tanah areal PT kan di sini masih banyak. Khususnya punya Karaba ya Pak. Karaba itu punya Arta Geraha sebenarnya. Jadi masih seperti itu. Tapi pemerintah itu hanya mengatakan buang sampah nggak boleh sembarangan. Akhirnya yang terjadi kita bingung juga gitu. Buang kemana lagi nih gitu. Tidak difasilitasi
TPS-nya, terus pengolahan sampahnya. Berbeda dengan konsep waktu saya main ke Depok juga Pak, tapi wilayah Depok Timur dia punya TPS Pak sampai ke magotnya gitu ya, pengolahan buat Hmm. magot dan segala macam. Tapi di saya itu nggak ada, bahkan bank sampah aja di sini sulit nyarinya gitu Pak. Di sini sulit nyarinya. Makanya kadang kalau dibilang masalahnya apa ya? Ya mungkin saya juga bisa bilang eh, satu kitanya nggak memilah juga itu salahnya. Terus yang kedua pemerintahnya juga hanya hanya berkata tidak boleh tapi tidak memberikan solusi dan harus bagaimana gitu Pak. Itu sih di kasus di daerah wilayah saya. Makanya jangan aneh ke di wilayah saya. Itu bahkan walaupun rumah sudah mepet, ada lahan sedikit aja masih bakar sampah Pak. Padahal itu asapnya itu udah kemana-mana. Saya juga pernah komplain tentang bakar sampah yang ngebul asap kemana-mana. Tapi ya serba salah juga gitu. Bahkan akhirnya sampah di sini terbuangnya itu kemana-mana Pak. Ada yang ke pinggir jalanan. Yang pinggir jalanannya itu sih. Terus dekat lapangan bola yang sering kadang-kadang gitu ya. Hmm. Sama kali terdekat itu dia. Jadi ya permasalahannya saya juga kalau dibilang bagaimana cara menyelesaikannya saya juga pasti bingung Pak gitu untuk saat ini. Itu mungkin kasus di wilayah Oke. saya Pak. Baik, sebenarnya dari hasil pemaparan Mas Yuswandi ya, ini cukup komprehensif, artinya sudah cukup menyeluruh permasalahannya. Mari kita urai ya sebenarnya aspek-aspek apa saja, karena ada Ya, dalam pengolahan sampah itu ada beberapa aspek. Kalau satu saja aspek itu eh, tidak jalan gitu ya semuanya ya tidak sempurna gitu. Tadi Pak Yuswandi bercerita tentang sebenarnya ada aturan gitu ya, aturan dilarang membuang sampah di sini atau mungkin di undang-undang kita itu ada. Berarti itu adalah aspek perundangan ya atau peraturan. Kita pastinya adalah ya. Nah, kemudian aspek tadi di satu daerah ada yang memiliki fasilitas gitu ya, fasilitas eh, apa saran TPA yang sudah didaur ulang, mungkin ada yang enggak, mungkin ada yang punya bank sampah atau yang tidak. Nah, itu berarti aspek operasional. Nah, kemudian pembiayaan ya. Nah, dan satu aspek yang terpenting adalah nanti kita lihat ya, kita bahas ya. Yang semuanya itu tidak akan jalan karena faktor ini sangat penting sekali. Kira-kira apa ya Bapak Ibu ya? ya Pak. Kesadaran, Kesadaran Pak, orangnya manusianya Pak. Betul ya. Jadi Kesadaran kalau manusianya. tadi sudah melihat apa materi saya itu aspek Sadar. yang paling penting itu adalah partisipasi masyarakat. Ya, kalau kita satukan ya, nah partisipasi masyarakat nanti banyak sekali faktor-faktornya, termasuk pengetahuan ya, kemudian perilaku dan sebagainya. Ya kita bahas singkat ya Bapak Ibu, secara keseluruhan. Ini sudah terlihat materi saya. Sudah, Sudah. Pak. Hmm. Di Sudah, Pak. L1 juga sudah bisa dibuka ya. Sudah, Pak. Hmm. Oke. Kita akan bahas sedikit. Sebentar. Saya ada yang terbaru. Saya izin ganti dulu ya. Ini kalau lama tapi ada yang Hmm. Sebentar ya Bu. Nah, ini PowerPoint-nya udah kelihatan
yang saya buka dari file saya. Sudah, Pak. Ya, baik. Sudah, Pak. Nah, mungkin dari definisi dulu ya. Kita kadang ada yang menyebut sampah, ada yang menyebut limbah. Ya. Sebenarnya itu bedanya apa sih? Ya. Kalau bahasa Inggris itu biasanya pengolahan sampah itu diinggriskan itu waste management. Waste itu sebenarnya lebih lebih tepatnya itu kalau kalau Indonesia kan itu limbah, ya. Limbah. Ya. Nah, nanti limbah itu jenisnya macam-macam. Ya. Kalau di bahasa di Inggris itu ada istilah sendiri-sendiri, ada rubbish itu kering sama kering, garbage itu sama basah. Kalau kita kan ada tapi masih membawa nama sampahnya. Nah, jadi istilah-istilah itu ada perbedaan. Nah, di Indonesia itu pengertian limbah sendiri itu sebenarnya adalah sisa hasil aktivitas manusia ya. Pokoknya ada kegiatan, kemudian ada sisanya, terus tidak di nilai ekonomi rendah gitu ya. Itu limbah. Nah, limbah itu jenisnya macam-macam. Ada yang padat, cair, gas. Nah, khusus yang padat inilah yang disebut sampah. Sebenarnya definisi itu masih banyak yang keliru ya kadang Bapak Ibu ya. Jadi di Indonesia itu sebenarnya arti definisi sampah itu adalah limbah yang padat ya. Tapi kadang-kadang masih masih ketukar-tukar ya. Nah, jadi gampangannya limbah itu secara umum ya. Kalau sampah itu limbah yang khusus padat. Paham ya Bapak Ibu sampai sini ya? Nah, sedangkan pengertiannya Pak. di dalam Undang-Undang 18 2008 ya ini yang nanti kita bahas di bawahnya itu pengertian sampah sendiri adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Nah, ini ada kata-kata padat. Jadi kalau misalkan orang punya sisa makanan tapi cair itu sebenarnya bukan sampah ya. Kalau menurut undang-undang di sini. Tapi kalau kita istilah limbah itu umum ya, bisa masuk semuanya atau bahasa Inggrisnya waste ya, waste ya. Nah, apa latar belakang dari permasalahan sampah ini? Jadi yang dihadapi kita dan pastinya ke depan itu adalah volume sampah itu semakin besar ya, volume sampah semakin besar. Kemudian kebutuhan dananya pasti makin tinggi untuk mengelola itu. Ya. Nah, sebaliknya tempat pembuangan akhir, TPA itu tempat pembuangan air ya, itu sulit dicari. Ya, kalau Pak Sugiono mungkin sih, kalau tahu di Tegal, kota Tegal itu udah susah itu nyari, udah tempatnya pad, sudah banyak padat ya, kemudian masyarakat banyak protes, jadi susah ya. Dan itu hampir beberapa daerah seperti itu. Pada tidak maulah ya orang misalkan tiba-tiba di sekitarnya dibangun TPA ya. Kemudian ada potensi pencemaran lingkungan ya, buangnya pemborosan sumber daya alam. Ini latar belakang dari permasalahan sampah. Kemudian dari hasil tulisan saya beberapa kaji itu eh jenis-jenis maaf ini apa ya pengolahan sampah nanti jadi di sini pengolahan sampah itu ada beberapa istilah gitu Bu, ya. Pengolahan sampah itu waste management ya. Di dalamnya itu ada dua proses ya, penanganan sama pengurangan ya. Jadi harus kita bedakan ada pengolahan itu secara umum pengolahan sampah ya. Kemudian dibagi dua, penanganan sama pengurangan. Nah, itu bedanya apa? Nah, jadi kalau yang penanganan itu hanya menangani aja, memindah aja ya. Contohnya Bapak Ibu buang di tempat sampah di depan ya, diangkut ke tempat pembuangan sementara, kemudian diangkut lagi ke TPA. Itu penanganan sampah. Nah, kalau yang pengurangan itu adalah
yang 3R ya misalkan ya, mengurangi Cycle. ya recycle, reuse, reduce ya. Nanti saya kira Bapak Ibu juga sudah pernah dengar. Nah, ini kalau bicara data, ini data benar-beneran ya. Jadi kebetulan di Kabupaten Tegal itu pernah dapat apa ya penelitian dari INSWA ya, dana dari CSR Norwegia di sana ya. Waktu itu kan bulenya juga datang ke Tegal ini melakukan penelitian ya bahwa ini bisa kelihatan ya Bapak Ibu ya. Paling besar adalah 60% ya. 60,4 kelihatan ya Bapak Ibu ya tulisannya ya. Nah, ini kebocoran sampah ke lingkungan. Nah, jadi sampah yang ke lingkungan baik ke sungai ya, ke jalan, ke tanah bebas itu sampai 60% ini. Pak, kayaknya slide-nya Belum nggak Pak, jalan belum ya Pak? geser gambarnya Pak. Slide-nya Oh, nggak jalan Pak Bayu kayaknya. ini kelihatan nggak pindah-pindah? Enggak Pak. Enggak. Astagfirullah. Nggak bergerak, Pak. Oh, saya coba ulangi lagi ya, share screen-nya ya. Baik, terima kasih. Saya tadi buka PPT ya. Kayaknya tadi share salah satu. Kalau ini kelihatan bergerak, beda Nah, ganti-ganti. coba. Nah, itu bergerak, Pak. Kelihatan? Sudah. Oke, baik. Kelihatan. Sip. Ya, jadi kita eh, pelacak ya sebenarnya sampah yang kita produksi atau kita buang itu kemana saja sih? Ya, ini berasal hasil riset ya. Jadi 64 60,4 kelihatan ya tulisannya kecil ini. Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan Nah, Pak, kelihatan. sampah itu ke lingkungan, bocor ya istilahnya kebocoran yang tidak terkelola berarti. Ya. Ini 60,4 ya berarti besar sekali ya. Yang ke sungai, yang ke ini penelitiannya saya tahu betul ya bahwa menggerakkan banyak surveyor teman-teman saya itu ya. Jadi benar dananya itu sampai 2 miliar atau berapa. Itu hampir dikatakan ini kenyataan lah, sebagai kenyataan ya. Ini 64 ya, ngambilnya di pas di Kabupaten Tegal. Kemudian tadi kan ada pengelolaan sampah itu ada penanganan sampah pengurangan. Nah, pengurangan contohnya daur ulang. Daur ulang misalkan itu yang masuk ke dalam di bank sampah ke rumah misalnya rongsok di daur ulang itu cuma 2% loh, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ke TPA ya pembuangan akhir itu 34%. Yang terolah itu mungkin yang di masyarakat yang jadi kompos dan sebagainya 5. Nah, ini benar-benar data di lapangan. Nah, ini kalau volume totalnya ini ada setiap tahun ini Kabupaten Tegal aja ya 6 eh, 670,3 ton per hari ya per hari itu loh ya. Jadi dipastikan bahwa TPA itu sudah overload atau sudah tidak dapat menampung ya. Nah, ini menjadi masalah. Nah, ironisnya Indonesia itu punya rencana induk ya, pengolahan sampah. Kita lihat dari kebijakan pusat ya. Ya, pusat itu kan punya target Indonesia emas ya 2045 100 tahun Indonesia merdeka. Ini bahwa diturunkan ya, ini dari pusat benar diturunkan targetnya targetnya peningkatan sampah yang terkelola ya ini 90% ya yang terkelola artinya eh, ya yang reduce reuse nah nanti yang recycle ini 35%. Mm-mm. Terus yang di TPA yang TPA itu cuma 10% saja ya karena
itu sampah yang memang sulit didaur ulang, yang residu istilahnya tidak bisa. Contohnya apa? Popok bayi, ya, kemudian asbes dan sebagainya yang sulit didaur ulang itu baru targetnya 10%. Nah, herannya pemerintah itu mentargetkan 2045 itu kebocoran ke lingkungan itu 0%, Bapak Ibu. Eh, Bisa dibayangkan ya, target pemerintah itu sampah bocor ke lingkungan itu 0%. Artinya tidak ada sampah buang ke sungai, ke jalan. Yang kondisi sekarang itu 60%-an. Dan itu tidak menyebutkan Kabupaten Tegal ini segini, tapi rata-rata itu sebenarnya kalau kita baca data nasional itu sama, hampir sama. Nanti saya cekkan websitenya ya. Kira-kira susah nggak Bu? Yang tadinya 60% ke 0%. Susah kayaknya, Pak. Susah ya? Iya, Saya sama. susah. Kalau kalau Ada 0%, kesadaran masyarakat kurang, Pak, dengan sampah. Kayaknya susah lah. ya. Kalau 0% itu ibaratnya yang hidup itu harusnya malaikat ya, nggak berbuat dosa ya. Kita lihat, kalau saya kaji itu yang untuk bangsa yang paling atau negara yang paling aware terhadap sampah ini memang Jepang ya, Jepang itu sekarang ya. Kita lihat beberapa apa liputan atau kemarin pas Piala Dunia aja sampai selesai pertandingan memunguti sampah bukan hanya miliknya ya di waktu di Dubai itu memang orang Jepang ya paling paling apa ya peduli ya dari itu pun masih nggak 0% ya, kebocoran ke lingkungan masih ada ya di Jepangnya sendiri masih ada yang tetap bocor lah ya ke orangnya nggak terpantau dan kebakaran dan sebagainya pasti ada ya. Jadi saya kurang tahu kenapa pemerintah itu eh, menargetkan 0% ya. Ya nggak apa-apa sih, tapi kalau rencana tidak realistis dan actionnya Muluk-muluk. itu apa ya, tidak ya harus realita lah. Kalaupun misalkan mau 0% berarti harus dari sekarang itu benar-benar tegas ya. Karena faktanya, ini fakta ya, fakta fakta kebocoran lingkungan itu semakin ke sini bukan semakin berkurang ya, semakin bertambah. Ya, itu ada datanya dari riset sendiri. Makanya saya kurang tahu dalam menargetkan itu bisa bisa se apa ya, tidak bisa melihat data atau tindakannya itu belum belum benar-benar bisa. Ya, karena ternyata semakin ke sini itu pola masyarakat itu justru malah banyak kebocoran ke lingkungan. Satu, jumlah dari si jumlahnya juga semakin banyak memproduksi sampah ya karena barang-barang mungkin zaman Pak Aris kecil itu jajan masih pakai daun ya Pak Aris ya, dibungkus ya. Ya, betul, Pak. Kalau sekarang udah nggak ada yang makanan pakai semuanya masih hampir semua pada plastiknya ya. Itu otomatis semakin banyak kebocoran tambah perilaku. Nah, ini sebenarnya PR yang besar. Ini kelihatan kuantitatif, secara kuantitatif itu sebenarnya data-data itu sudah ada ya. Kalau mau cek data nasional itu tinggal buka SIPN, jadi Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional. Di situ itu ada data sampah Lalu, organik itu berapa persen, organik itu berapa, itu ada boleh semua saya SPKA. di pemerintah ya. Jadi hampir sama kebocoran lingkungan itu di Indonesia itu secara rata-rata ya 60%. Jadi sangat mengkhawatirkan ya sama terhadap lingkungan ya, karena kita hidup pasti tergantung dengan lingkungan ya. Lingkungannya tercemar akan kembali kita sendiri. Itu menjadi kemudian paradigma lama itu orang beranggapan membuang sampah diwadahi kemudian diambil diangkut itu sudah benar gitu ya. Nah, tapi sebenarnya
itu hanya memindah masalah saja ya. Kalau tanpa dikurangi, tanpa didaur ulang, itu sebenarnya memindah masalah dari sampah di rumah ke TPA. Ya. Jadi tidak sebatas penanganan, tapi perlu adanya pengurangan. Jadi umumnya kan seperti ini. Jadi ada istilahnya sumber sampah, pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, dan pembuangan akhir. Nah, ini problema-problemnya ya, jumlah sampahnya semakin besar. Nah, ya tadi Pak Aris sudah menyampaikan semenjak ada plastik ya tadi juga mungkin sempat di posting ya Pak Aris. Jadi memang plastik itu sebenarnya awalnya itu kalau cerita plastik itu bisa 2 SKS lebih ya. Jadi sejarahnya ya harusnya itu menggantikan kertas ya, kertas yang memakai pohon ya di kayu. Ya. Itu plastik itu harapannya biar tidak atau terkurangi pemotongan pohon ya. Dengan catatan itu plastik bisa daur ulang. Jadi nggak ke lingkungan, harus kembali lagi ke ekonomi, bukan ke ekologi. Ya. Tapi kenyataannya tidak bisa seperti itu. Jadi malah lebih parah daripada kertas sendiri itu. Ya. Jadi semenjak plastik memang itu karena paling banyak ya. Ini dampak-dampaknya tadi ya, kebocoran lingkungan tuh hampir 60% di rata-rata di dan ini pastinya di sekitar Bapak Ibu ya pernah mengalami seperti ini ya, pemandangan-pemandangan ini. Nah, kemudian kita bicara tentang pengolahan sampah, tadi sudah saya spill bahwa ada dibagi dua, penanganan dan pengurangan. Nah, ini ada artinya di sini ya. Apa itu penanganan, apa itu pengurangan, ya. Jadi pengurangan itu yang bagus ya. Jadi eh, 3R tadi. Ya. Dasar hukumnya, nah kalau bicara kita aspek di Indonesia itu nggak kalah peraturannya udah ada semua. Kalau dicek misalkan kewajiban kita individu apa, ya hak-haknya apa saja itu ada ya, tapi dalam penegakannya ya law enforcementnya itu banyak yang tidak terlaksana. Ya. Ini peraturan ini kan umumnya yang paling besar ini utama itu 18/2008. Bawahnya kan turun-turunan. Nah, sampai dengan Perdes. Perdes pengolahan sampah itu hampir semuanya itu desa itu punya ya. Ya, tapi sekali lagi peraturannya bagus tapi pelaksanaannya ya. Allah. Nah, di Undang-Undang 18/2008 tadi itu ada bicara tentang hak dan kewajiban eh, orang ya. Nah, sebentar, bagaimana? Haknya itu setiap orang mendapatkan pelayanan. Tadi Pak Yuswandi bilang di suatu tempat ini kok ada bank sampah, ya ada ini. Ya. Jadi sebenarnya itu pemerintah harus punya kewajiban untuk mengadakan ya, sarana prasarana. Nah, tapi masyarakat juga punya kewajiban nih ya, kewajiban misalkan mencantumkan label tanda yang berhubungan dengan pengurangan. Maksudnya biar eh, mengurangi. Ini sebenarnya masih banyak peraturan yang di dalam ya. Kalau mau lagi cek di undang-undang itu ada. Nanti di pertemuan berikutnya itu akan spesifik ke pengelolaan berbasis masyarakat. Jadi masih berkaitan dengan undang-undang ini apa saja ya kelihatannya. Tapi kita bahas di hari ini itu dasar-dasar dulu. Kemudian di sini ada istilah pemilahan, ya pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir itu ada ada
semuanya ya. Dan ini adalah kewajiban sebenarnya, kewajiban dari masyarakat itu sendiri ya. Bukan memilah, itu bukan bukan tanggung jawab petugas ya. Makanya itu saya pernah dengar nanti Agustus di Jakarta, kurang tahu ya nanti bener apa enggak, masyarakat wajib memilah. Kalau yang bisa didaur ulang tidak boleh dibuang ya, harus didaur ulang. Nggak tahu nanti sistemnya individu atau kelompok ya di komunitas ya, itu ada peraturan mau ditegakkan seperti itu Jakarta. Tapi ya ini PR besar sebenarnya. Nah, kemudian pengurangan ya, tadi tadi kan sebelumnya penanganan. Penanganan itu yang mindah ya. Nah, kalau yang pengurangan ini contohnya pembatasan timbulan sampah atau reduce ya, mengurangi. Daur ulang itu berarti recycle. Pemanfaatan kembali itu reuse ya. Bedanya apa yang B dan C? Kalau daur ulang itu ada proses perubahan. Kalau memanfaatkan kembali itu langsung dipakai, misalnya ember jadi pot ya tanpa didaur ulang, itu reuse ya atau pemanfaatan kembali. Tapi kalau jadi botol bekas terus didaur ulang, dicacah, kemudian dibentuk lagi jadi ember, itu berarti recycle. Itu saya kira udah bisa ya bedanya. 3R tadi. Nah, kemudian ini ya kewajiban-kewajiban dari pemerintah. Jadi pengurangan itu harapannya. Nah, ini harapannya ini ini semakin kebalik ya. Kalau kalau kenyataannya kan seperti ini. Penimbunan atau pembuangan TPA paling banyak ya. Sedang pencegahannya yang sedikit ya. Kenyataan sekarang. Nah, jadi harapannya itu kebalik ya, kebalik. Jadi yang di TPA sedikit, yang pencegahannya yang banyak ya, daur ulang yang banyak. Jadi piramidanya harapannya kebalik. Tapi dalam hal sekarang itu kondisinya masih seperti ini ya. Nah, apa saja aspek-aspek dari pengolahan sampah ini yang sebenarnya saya tanyakan tadi di awal diskusi. Kalau kita kaji literatur buku ya, buku-buku pengolahan sampah itu ada 5, Bapak Ibu, bisa diperhatikan ya di sini. Yang pertama dari organisasi, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Iya, Tan. Ya organisasi berarti lembaga ya, lembaga. Misalkan ada pemerintah kabupaten, pusat, kabupaten, sama paling bawah itu pemerintahan desa ya. Nah, jadi kalau menurut ini harusnya yang paling dekat itu yang paling bawah ya, pengolahan sampah. Jadi desa itu harus mau nggak mau harus paling ini ya, paling terdepan dalam pengolahan sampah. Kemudian yang kedua aspek teknik operasional ya, tadi adanya sarana prasarana, tempat sampah, pengangkutannya ya, ada tidak. Ya, kalau nggak ada ya tidak bisa tertangani tadi ya, numpuk di suatu tempat ya. Atau akses jalannya nggak bisa dilewati misalkan. Dan kemudian aspek yang ketiga itu pembiayaan. Ya, mau nggak itu pemerintah daerahnya menganggarkan eh, sebagian APBD-nya itu untuk konsen ke pengolahan sampah ya, misal dari penegakan hukumannya, nah, itu dibiayai misalkan ya. Kemudian peraturan itu sebenarnya sudah ada, tapi di dalam hal ini adalah sampai ke penegakannya ya. Jadi kalau penegakannya
Kalau aturan tertulis itu berarti belum dikatakan sukses aspek ini. Jadi yang dalam suksesnya di aspek peraturan adalah sampai dengan penerapannya. Nah, tadi 4 tadi tidak akan tercapai satu aspek ini yang paling penting, yaitu adalah peran serta masyarakat. Ya, ini faktor yang paling penting dalam eh, pelaksanaan karena masyarakat itu adalah pelaku sendiri, ya, pelaku. Mau apa enggak, kalau sudah ada misal organisasi bimbingan ada, tapi masyarakat masih belum bisa mengikuti apa yang diarahkan ya tidak bisa ideal. Nah, jadi kalau diuraikan ada 5 aspek ini ya. Ini kurang ideal, makanya permasalahan sampah itu permasalahan yang kompleks ya, complicated ya, ya istilahnya itu untuk terwujud ideal itu susah sekali ya, susah sekali. Namun dalam dunia sampah itu kayak gini, saya pernah dengar ya, eh, kita perilaku masyarakat itu tidak harus ideal banget, tapi katakanlah setengah ideal lah ya. Mungkin sudah memilah, tapi masih misalkan masih belum mendaur ulang ya. Tapi sudah memilah, itu sudah bagus. Kalau dilaksanakan semua ya, daripada ada satu yang ideal, bisa satu orang itu sudah bisa ideal, tapi sebagian besar masih belum bisa memilah. Ya, jadi yang bagus itu adalah kebersamaan. Ya, walaupun belum ideal. Ya, katakanlah nilainya masih 70, itu lebih bagus kalau semuanya ya daripada ada yang 100 tapi yang lain itu masih 50 kayak gitu ya. Ya, jadi nggak perlu ideal tapi yang bareng-bareng semuanya itu menuju ke ideal itu. Ya, itu lebih baik ya. Ya, karena memang pastinya semuanya itu nggak bisa ideal ya. Termasuk saya sendiri itu ya misalkan plastik itu ya masih ya nggak mungkin kita mau nggak usah beli makanan yang ada plastiknya itu susah kan ya. Ya kalau tapi paling nggak kita sudah bisa milah ya, di rumah saya itu udah saya pilah yang organik, daun-daunan udah saya komposkan ya. Yang bisa laku jual nanti ada jemput ya kejemput ya, minyak sudah dijual laku ya, itu sudah seperti itu tuh udah bagus ya, walaupun masih belum ideal misalkan menguranginya ya, mendaur ulangnya. Jadi kembali lagi perlu adanya kebersamaan semuanya, kolektif ya istilahnya. Jadi kalau nggak kolektifnya nggak bisa cuma satu dua orang yang ideal, harus semuanya. Nah aspek-aspek eh, 5 itu dijelaskan berikutnya. Nanti Bapak Ibu bisa bisa pelajari sendiri ya. Aspek operasional tadi berkaitan sarana ya, kelembagaan. Makanya kalau mau protes itu kemana gitu ya, tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab yang misalkan sarana prasarana kan ada hak ya, hak masyarakat. Itu siapa? Apakah bupati? Apakah eh, kepala desa? Ya pastinya yang punya apa ya? Sarana tanggung jawab prasarana yang punya yang dikasih uang kan ya, yang dikasih uang oleh negara siapa aja ya, pemerintah ya, bisa juga DPR ya, karena DPR juga kan mintanya juga banyak loh, bisa, dan aspirasinya untuk pembangunan cara prasarana. Jadi itu yang punya dari sisi kelembagaan itu siapa yang ya, mereka yang punya anggaran itu harusnya punya andil. Hukum dan peraturan ya, saya kembali lagi yang kita itu di masalahnya itu sebenarnya penegakannya. Saya itu sering ya berkumpul dengan komunitas ya, komunitas-komunitas
lingkungan sampah itu teman saya ada di ya Yayasan Rukun ya di Kabupaten Tegal itu eh ada pernah ya dapat inilah ya pelatihan di di Malaysia, nggak usah jauh-jauh, sama-sama orang Melayu ya, itu di sana itu sudah sampai penegakan hukumnya itu gini, mau membuang sampah di sembarang di jalan itu harusnya ada yang ngawasi ya. Nggak mungkin ya, misalkan pemerintah harus memasang CCTV di semua tempat ya, atau membayar apa namanya itu di kota itu ranger ya, pasukan lah, pasukan yang kebersihan itu ya. Itu nggak mungkin. Nah, di Malaysia itu sudah sampai dengan seperti ini, Bu. Jadi yang melaporkan itu warga. Ya. Jadi kalau ada orang yang buang sampah, kemudian ada masyarakat lain, orang lain itu memotret gitu ya, membuktikan, mengambil buktinya ya dengan kamera. Sekarang kan hampir semua orang punya punya kamera ya Bapak Ibu ya, yang maaf di Indonesia Barat tuh juga udah banyak ya apa kamera di HP ya. Nah, misalkan dapat ya, kemudian dibentuk sistemnya pelaporan. Nah, itu nanti si pelapor itu bisa dapat reward. Ya, ya tapi ya yang dilaporkan itu benar-benar besar ya. Misal sampai 500.000 gitu, 300.000 misalkan. Nanti yang melaporkan dapat. Nah, dengan seperti itu tuh apa ya? Jadi benar-benar masyarakat takut, ya takut ada yang membuang sampah itu ada yang ditangkap ya, atau ya diadili lah, di paling nggak dendanya itu. Tapi kita jangan melihat apa tadi ribetnya, tapi dengan seperti itu benar-benar masyarakat bareng-bareng mengawasi. Nah, pengalaman itu pernah dialami ya dengan teman kami itu ketika di di restoran ya, restoran itu pemiliknya menegur untuk dibuang secara ini, karena di sini peraturan seperti itu, bahkan merokok pun tidak boleh di tempat umum ya, karena kalau ketahuan misalkan ada customer ya, di situ ada ibu-ibu merasa terganggu, melaporkan, itu restoran bisa ditutup gitu. Nah, makanya itu pihak restoran itu menyampaikan untuk kalau mau rokok ada ruang sendiri ya, misal kalau mau menyediakan itu sampai seperti itu ya. Jadi sistem pelaporannya, penegakan hukumnya jalan. Nah, itu neg- negara yang kita satu rumpun ya. Jadi maaf, ada yang kadang orang Melayu itu males, itu sebenarnya enggak ya. Kita perlu banyak belajar. Kemarin dolar kita menurun ya, melemah gitu ya. Malaysia itu malah tinggi loh, lebih kuat. Ya dulu mereka belajar ke kita. Nah, itu tadi aspek hukum ya. Pembiayaan pun saya pernah ngobrol dengan dosen Malaysia yang ke sini ya. Waktu itu ya, mereka itu untuk sarana prasarana itu 70%. Nah, misalkan daerah ya. 70% itu salah satunya adalah tempat pengolahan sampah ya, lingkungan, perbaikan lingkungan, fasilitas lingkungan itu tinggi ya pembiayaannya. Kita mau nggak seperti itu? Anggaran kita kan banyak untuk makan ya. Mohon maaf. Terus ini yang penting ya, bagian ini adalah yang paling penting adalah peran serta masyarakat ya. Jadi tidak mungkin semua aspek tadi berjalan kalau masyarakat sebagai perilakunya tidak melaksanakan ya. Tanpa adanya peran
masyarakat serta masyarakat semua program pengolahan sampah yang direncanakan akan sia-sia ya. Kalau kepala desanya visioner nih udah bagus udah pengen ini tapi masyarakatnya nggak mau gerak ya atau cuma 20% aja ya yang mau aktif ya sama aja belum sampai ideal. Ini pentingnya eh, peran serta masyarakat. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita khusus membahas pengolahan sampah berbasis masyarakat. Apa yang sebenarnya kita kewajiban kita itu apa saja? Ya, di sini ada bocoran nih sudah memilah ya, ada mendaur ulang, sosialisasi dan sebagainya. Dan itu tidak sedikit ya. Saya slide-nya itu ada 105 kalau nggak salah ya. Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan berikut. Begitu ya Bapak Ibu ya untuk eh, dasar-dasarnya hari ini. Ya. Saya kira ini sudah 1 jam ya saya. Apa belum? Dokumentasi dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti selanjutnya mengisi Google Form aja tentang saya pengen tahu apa ya. Ya ini sebenarnya ringan aja nggak usah harus betul ya. Kita tahu pengen tahu pengetahuan pengolahan sampah itu sampai mana. Nanti habis ini asinkronusnya mengerjakan di Google Form. Oke, saya screenshot dulu untuk layar pertama yang belum Bu Asni, Pak. Saya hitung 1, 2, 3 senyum cis. Oke. Berikutnya untuk kedua yang belum on cam Bu Hadijah, Bu Elizabeth. Tadi ada yang sakit ya, ya saya lupa tadi namanya belum apa. Pak Semoga Arya, Pak. sempat sembuh ya. Arya, Pak. Oh, iya. Ya saya hitung 1, 2, 3 senyum. Saya ingatkan lagi untuk presensi di L Sakti sudah diisi. Bisa ya, nggak ada kendala ya. Udah, Pak. Ya. Baik, selanjutnya silakan nanti mengisi Google Form paling lambat besok ya. Tapi nggak usah melihat lain-lain sih. Kerjakan semampunya saja. Ini hanya kayak pretest lah, mengukur aja. Sebenarnya kita sampai mana ya. Nggak apa-apa kalau salah itu nggak masalah. Ya, tidak akan saya nilai ini. Tapi adalah, jadi saya sampaikan ngajar, kalau ngajar PHLA itu S1 atau itu suksesnya pelajaran PLH itu bukan berarti nilainya itu ya. Suksesnya itu ketika kalian terjun di masyarakat, kemudian menerapkan apa yang diajarkan, ya menjadi agen perubahan itu luar biasa itu. Harapannya seperti itu, Bapak Ibu. Dan saya yakin ini Bapak Ibu di sini juga guru-guru yang hebat ya, yang ada di apa 3T ya. Itu luar biasa sekali. Pengorbanannya, saya yakin perjuangannya sudah luar biasa ya, memajukan pendidikan. Begitu dari saya, Bapak Ibu. Eh, ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan perkuliahan? Ada, Pak. Gimana? Terima kasih, Pak. Oh, sudah ya, karena sudah sore ya. Ya, nanti selanjutnya Google Form ya, mungkin masih masih saya pindahkan. Jadi sudah saya buat, tapi belum saya pindahkan. Mau tanya sedikit, Pak. Oh, silakan, Bu Iis. Iya, itu untuk tugas yang membuat poster tuh Oh iya. bisa minta tolong dijelaskan lagi, Pak. Oh iya, poster itu UAS ya, saat UAS ya, itu akhir ya, tugas akhir. Jadi membuat, nanti saya buka bentuk posternya. Jadi
mereview ini ya, mereview YouTube ya, mereview YouTube eh, tentang pendidikan lingkungan hidup ya, penerapan pendidikan lingkungan hidup di suatu sekolah, baik baik apa ya di dalam negeri, syukur di luar negeri. Yang contoh bagusnya sih kalau saya amati tugas-tugas mahasiswa itu di luar negeri ya. Tapi ya eh, nggak apa-apa. Nah, itu dilihat videonya, kemudian dibuat poster. Ya, ini saya sudah share, kelihatan nggak ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, ya. Ini memang agak berat buka filenya ya. Nah, atau di RPS itu ada RPS di saya buka RPS saja guys. Saya bukan. Nah, ini kalau nggak saya off cam nggak susah nih. Bapak Ibu kan El Sakti udah ini ya, udah ini bagian RPS ini ya. Sepertinya sudah saya lampirkan. Ini kan ya ada tugas. Contoh, ini contoh, ini saya biar maksimal gimana ya. Ini contoh posternya ya Bapak Ibu. Ini udah dari El Sakti ya. Contoh posternya seperti ini ya. Jadi ini review dari YouTube ya, dari YouTube. Misalnya linknya ini YouTube ini ya. Nanti ada kata-kata ajakan besar ya, atau judulnya ya. Terus isi singkat dari isi dari YouTube tadi ya. Ya, ini kan ceritanya tentang perubahan besar dari hal yang kecil ini dilakukan di sekolah ini ya, sekolah di dalam negeri ini ada. Nah, ini link YouTube-nya atau pakai barcode juga apa? Barcode ini linknya biar bisa dilihat. Nah, kemudian di sini saya harapannya ini nih ada testimoni kuliah digital UPS, kemudian foto Bapak Ibu ya. Nah, tuh. Kemudian apa tulis ini ya. Tulis kayak gini, pendidikan IPA UPS 3. Nah, harapannya nanti diupload tugas akhirnya tuh sampai mengupload Bu, mengupload di sosial media. Saya kira Bapak Ibu ini semua punya Facebook ya. Kalau Instagram saya nggak tanya, mungkin ada yang nggak punya, apalagi TikTok ya punya. Tapi Facebook barangkali punya ya. Atau kalau nggak punya ya anaknya nggak apa-apa. Nah itu nanti di tag Facebook berteman ya dengan pendidikan IPA atau dengan saya. Ya nanti Facebook saya itu ya gampang Bayu Widianto sudah dapat ya. Nah, itu tugas akhirnya itu sampai dengan mengupload ini. Tapi sebelum diupload kita bahas dulu nanti pertemuan ke 13 atau 12 berapa itu kita bahas dulu ini bagus nggak barangkali kurangnya apa gitu ya nanti sebelum diupload seperti itu. Nah nanti diupload di harapannya kita masih berteman Bapak Ibu di media sosial ya walaupun nanti sudah lulus. Nah begitu ini contohnya ada di RPS ya Bapak Ibu di El Sakti. Bagaimana Bu Iis? Kurang jelas di mana? Sudah cukup, Pak. Iya, jadi kreativitas Pak. masing-masing ya. Iya, Mau Pak. nanya dikit. Yang jelas contohnya ada. Link YouTube-nya silakan dicari. Pokoknya tentang pendidikan lingkungan hidup di sekolah ya. Penerapannya itu bagaimana. Jadi khusus di sekolah ya, Pak ya? Di sekolah. Mm. Karena kita menerapkan di sekolah. Kalau misalkan anak-anak dibawa keluar itu juga nggak apa-apa. Ya, kan pembelajaran tidak hanya di
di sekolah ya, di Ini bawah. berarti untuk tugas UAS ya, Pak? Ya, Apa sebenarnya gimana? untuk akhir. Nanti ngumpulinnya di akhir. Batasnya sampai sebelum. Oh ya, oke Pak, makasih banyak. Iya. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Sehubungan dengan peran serta masyarakat, Pak. Iya. Jurusan PLH apa mata kuliah PLH ini diajarkan selain ke guru IPA S1 itu ke jurusan mana saja, Pak? Nah, itu saya waktu itu kan sudah pernah menyampaikan di aturan kita di garis besar materi lingkungan hidup itu sebenarnya dulu roadmap-nya itu semuanya dapat, Pak. Nah, itu masalahnya, Pak. Kalau jurusan ekonomi, jurusan hukum tuh kalau udah jadi orang itu biasanya orang kaya, Pak. Dan mereka penyampah terbesar. Kita sebagai guru sebenarnya itu penyampah terkecil, jarang belanja, Pak. Tapi tidak semuanya ya, Pak. Jangan Iya. mengeneralisir. Nah, jadi istilahnya begini, yang kalau dibekali masalah sampah, kok timpang amat gitu loh. Kita sebagai guru Iya. IPA memiliki tanggung jawab besar untuk membereskan sampah. Hmm. Sedangkan jurusan atau fakultas-fakultas lain kok tidak gitu. Hmm. Kalau tidak diberikan, kalau diberikan alhamdulillah, Pak. Nah, saya jujur aja di UPS sendiri tidak ada ya, karena pemerintah tidak menggaungkan lagi. Nah, saya pernah Nah, justru itu sebetulnya harusnya menjadi jalan keluar, Pak. Harusnya semua jurusan, semua fakultas, setiap ini mata kuliah apa namanya jurusan itu diberikan mata kuliah PLH supaya mereka sadar gitu loh, Pak. Di samping itu sebetulnya guru itu kan tujuannya untuk supaya mendidik murid, mendidik siswa. Dan mereka yang jurusan ekonomi, jurusan hukum kan memiliki anak buah nih. Mereka juga harus mendidik bos misalnya, mendidik anak buahnya supaya mengelola sampah dan ada kesadaran gitu loh, Pak. Maksud saya itu, saya memberikan saran gitu. Bagus, Pak. Lanjutkan, tapi jangan ke saya, ke pemerintah. Iya, maksudnya makanya saya nanyanya tadi begini ke Bapak. Ya, saya setuju sekali. Nah, itu termasuk misi saya juga seperti itu sama Pak Aris. Jadi, kalau saya lewat tulisan, lewat kuliah PLH ini putus-putus ya, apa saya ya? Saya on cam aja. Ya, sepertinya jaringan saya, Bapak Ibu. Saya nggak dengar suara Pak Aris.